Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai reaksi yang terjadi pada hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, dan alkona. Reaksi yang pertama yaitu reaksi pembakaran, atau bisa kita sebut dengan reaksi oksidasi karena dia bereaksi dengan oksigen. Secara umum, reaksi pembakaran yang terjadi akan memiliki rumus CXHY, ini senyawa hidrokarbonnya ya, akan bereaksi dengan oksigen. Reaksi yang sempurna akan menghasilkan CO2 plus H2O. Perlu diingat-ingat, reaksi pembakaran atau reaksi dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan juga H2O. Reaksi ini bisa terjadi pada alkana, alkena, maupun alkona. Bedanya adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan atau nanti akan ditunjukkan oleh koefisien yang ada di dalam reaksi. Untuk alkana saya punya C2H6 atau etana ya. Saya reaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Persamaan reaksi ini harus kita setarakan. Yang pertama yang bisa kita setarakan udah kelihatan. Di sini atom C ada 2, sedangkan CO2 ini hanya ada 1, sehingga perlu angka 2 di sini atau koefisien ya. Untuk hidrogen di sebelah kiri jumlah atom H ada 6. Sedangkan di sebelah kanan, atom H jumlahnya ada 2, sehingga kita harus memberikan angka 3 di sini sebagai koefisien. Untuk sebelah kiri ada 2 atom O ya, sedangkan untuk sebelah kanan, ini ada angka 2 dikali 2, jumlahnya adalah 4, lalu angka 3 dikali, di sini angka 1 ya, jika tidak dituliskan berarti angkanya 1. 3 kali 1 sama dengan 3, berarti untuk atom O jumlahnya ada 7. Nah, untuk kanan 7, sebelah kiri 2, sehingga harus kita beri koefisien berapa? Iya, koefisiennya adalah 3,5. Bagaimana bisa? Ceritanya kita punya angka 7 di sebelah kanan, sedangkan dan kita punya angka 2 sebagai indeks ya di sebelah kiri. Oleh karena itu angka 7 ini kita bagi dengan angka 2, sehingga kita peroleh angka 3,5. Nah, jika kalian tidak suka dengan angka yang setengah gini, biasanya sama guru nggak boleh ya. Oleh karena itu kita bisa mengalihkan dengan angka 2. Nantinya akan diperoleh 2C2H6 ditambah 2 dikali 3,5 yaitu 7O2 dikali 2, ini hasilnya adalah 4, dikali 2 hasilnya adalah 6. Sehingga diperoleh 2 etana plus 7 oksigen akan menghasilkan 4 karbon dioksida dan 6 H2O. Lalu kita beralih ke alkena, ini tetap sama ya. Oh ya, ini saya jelaskan. Untuk penyetaraan reaksi pembakaran ini, kuncinya kalian menghitung jumlah atom karbon terlebih dahulu. Di sini saya punya C, jumlahnya 2. Sedangkan di sebelah kanan atom C hanya ada 1, maka saya tuliskan angka 2 di sini ya. Lalu atom selanjutnya yang harus disetarakan adalah atom hidrogen. Atom hidrogen sebelah kiri ada 4, atom hidrogen sebelah kanan ada 2, sehingga dikalikan 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Selanjutnya yang terakhir kita hitung jumlah atom dari oksigen. Sebelah kiri atom oksigen ada 2, sedangkan sebelah kanan atom oksigen ini 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 1 sama dengan 2, jika dijumlahkan sama dengan 6. Angka 6 dibagi dengan angka 2, hasilnya adalah, hasilnya adalah 3. Nah, karena di sini nggak ada setengah-setengah ya, jadinya nggak perlu dikalikan angka 2. Gampang kan cara penyetaraannya? Nah, sekarang untuk alkona kita bisa langsung. Untuk C di kiri ada 2, C di kanan ada 1, makanya dikali 2. Sedangkan H di kiri ada 2, H di kanan ada 2, berarti sama ya, berarti nggak usah dikasih koefisien lagi. Lalu untuk oksigen, sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ini ada 4. Angka 4 berasal dari koefisien 2 dikali dengan indeks 2, sehingga hasilnya adalah 4. Untuk oksigen yang dari H2O, karena di sini nggak ada koefisien, alias koefisiennya adalah 1, maka 1 dikali 1 hasilnya 1. Maka total jumlah oksigen
Di sebelah kanan ada 4 plus 1 sama dengan 5. 5 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2,5. Nah, karena ada angka setengah di sini, kita kalikan 2. Seperti ini ya, sehingga hasilnya adalah 2C2H2 ditambah 2,5 kali 2 adalah 5O2, 2 dikali 2, 4 CO2, 1 dikali 2, 2H2O. Oke ya, untuk reaksi pembakaran intinya ada di pembentukan CO2 dan H2O. Selanjutnya, ada reaksi adisi. Pengertian reaksi adisi adalah pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal sehingga terbentuk senyawa jenuh. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa di dalam reaksi adisi itu hanya terjadi di dalam senyawa dengan ikatan rangkap. Oleh karena itu, alkana tidak bisa mengalami reaksi adisi. Yang bisa mengalami reaksi adisi adalah senyawa alkena dan alkona. Misalkan, di sini saya punya etana yang bereaksi dengan H2 menghasilkan etana. Ikatan rangkap antara kedua atom C ini dia akan terputus sehingga elektron ikatan ini akan terbagi menjadi 2, yaitu 1 untuk atom C yang sebelah kiri dan 1 untuk atom C yang sebelah kanan. Begitu pula dengan H2, di sini juga terjadi pemutusan ikatan dengan membawa masing-masing elektronnya. Nah, atom H ini kemudian akan berikatan dengan masing-masing atom C yang mengakibatkan terbentuk ikatan tunggal dan adanya penambahan hidrogen di sini, sehingga senyawa yang terbentuk adalah CH3 atau etana. Reaksi adisi yang melibatkan H2 itu biasanya disebut dengan reaksi hidrogenasi. Reaksi adisi selanjutnya juga bisa terjadi jika kita mereaksikan alkena dengan gas klorida. Di sini, reaksinya juga sama. Ikatan rangkap antara C dan C di sini dia akan terputus dengan menghasilkan elektron pada masing-masing atom C. Juga ikatan pada Cl dan Cl di sini akan terputus. Masing-masing dengan elektronnya akan membentuk ikatan dengan atom C yang ada pada alkena, sehingga ikatan rangkap yang di sini, ikatan rangkap ini ya, dia akan menjadi ikatan tunggal. Nah, makanya di sini hanya ada satu ikatan alias terbentuk alkana. Di sini kita memiliki senyawa 2,3 diklorobutana. Oh ya, yang ini berarti dari etena menjadi etana. Reaksi adisi yang dilakukan dengan adanya halogen di sini biasanya disebut dengan halogenasi. Ada beberapa catatan yang harus kalian ketahui. Untuk reaksi adisi, terutama hidrogenasi, itu bisa kita gunakan untuk mengubah golongan dari senyawa alkona menjadi alkena. Dan jika kita lakukan hidrogenasi lagi, maka alkena akan berubah menjadi alkana. Dan reaksi hidrogenasi ini membutuhkan katalis, yaitu berupa platina atau Ni. Biasanya katalis ini akan dituliskan di atas ataupun di bawah dari anak panah reaksi. Maka ini saya tulis di sini ya, PT atau Ni. Reaksi adisi lainnya, kita masih berkutat pada alkena ya. Saya punya HCl. Kita reaksikan dengan propena. Ingat di sini karena ada ikatan rangkap. Ingat, karena di sini ada ikatan rangkap di antara dua atom C, maka atom C yang sebelah kiri hanya mengikat satu atom hidrogen, sedangkan atom C yang kedua, karena dia ada di ujung ya, dia hanya mengikat dua atom hidrogen. Reaksi adisi terjadi ketika ikatan rangkap antara kedua atom C yang ada di sini, dia terputus, sehingga elektronnya ada di atom C masing-masing. Lalu HCl juga terputus dengan membawa elektronnya masing-masing.
Nah, pertanyaannya, atom H ini akan berikatan pada atom C sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, di sini ada istilah yang namanya aturan Markovnikov. Di mana atom H, ini yang dari HX ya, itu akan menyerang atau akan berikatan dengan atom C yang kaya dengan atom H. Sedangkan atom X yang dari HX akan berikatan dengan atom C yang kekurangan atom H. Atau istilahnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jika kita lihat di sini, atom C yang sebelah kiri, dia hanya mengikat satu atom H. Sedangkan atom C yang sebelah kanan mengikat dua atom H. Yang memiliki jumlah atom H lebih banyak adalah atom C yang sebelah kanan, ya kan? Oleh karena itu, atom H yang ini, atom H dari HCl, dia akan berikatan dengan atom H yang sebelah kanan. Sedangkan Cl akan berikatan dengan atom C yang sebelah kiri. Oleh karena itu, klorida masuk di sebelah sini. Sehingga namanya adalah 2-kloropropana. Reaksi adisi yang dilakukan dengan adanya HCl ataupun HBr ataupun HF ini biasanya kita sebut dengan hidrohalogenasi. Berasal dari kata hidrogen sama halogen ya. Lalu selanjutnya, saya punya H2O untuk direaksikan dengan alkena. Prinsipnya tetap sama ya, jadi ini saya lakukan dengan cepat, di mana ikatan rangkap terputus, elektronnya terbagi menjadi dua, H2O juga terputus, sehingga ada H dan juga OH. Di sini terjadi aturan Markovnikov juga. Atom C yang lebih kaya adalah atom C yang sebelah kanan karena dia mengikat dua atom H, sehingga hidrogen di sini terikat pada atom C yang sebelah kanan, dan OH dia akan terikat pada atom C yang sebelah kiri, sehingga terbentuk senyawa seperti ini. Ini adalah golongan dari alkohol. Yang perlu kalian ketahui bahwa aturan Markovnikov ini tidak terjadi pada HBr dengan adanya H2O2. Yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu anti-Markovnikov. Sehingga atom H akan berikatan dengan atom C yang kekurangan atom H, atau yang miskin dengan atom H. Sedangkan untuk halogen, dia akan berikatan dengan atom C yang kaya akan atom H. Jadi istilahnya di sini terjadi pemerataan kekayaan. Oke ya. Nah, selanjutnya saya punya reaksi adisi untuk alkuna. Karena di sini dari alkuna berubah langsung menjadi alkana, maka terjadi pemutusan dua ikatan, yang bagian atas dan bagian bawah. Dan dibutuhkan 2 mol H2, sehingga masing-masing atom C ini nanti akan mengikat 2 atom H langsung. Sehingga reaksi yang ada adalah dari berubah menjadi, masih ingat kan ya reaksi adisi yang melibatkan hidrogen? Iya, ini reaksinya bernama hidrogenasi. Nah, selanjutnya untuk alkuna yang kita reaksikan dengan HCl ataupun hidrogen halogen, terjadi reaksi Markovnikov ya. Di sini juga dibutuhkan 2 mol HCl. Atom C yang sebelah kiri akan mengikat atom H, langsung 2 atom. Sedangkan untuk yang sebelah kanan dia akan mengikat halogennya, 2 atom Cl secara langsung. Produk yang terbentuk adalah 2,2-dikloropropana. Selanjutnya kita juga masih punya reaksi adisi ya untuk alkuna. Reaksinya adalah Cl2, sehingga kita nggak perlu bingung. Baik atom C yang sebelah kiri ataupun atom C yang sebelah kanan, dia akan mengikat Cl. Di sini kita butuh 2 mol. Ini saya gambarkan Cl yang kedua ya. Sehingga Cl-nya putus. Ini terikat dengan C. Terikat dengan C.
sehingga kedua atom C ini mengikat atom Cl. Senyawa yang diperoleh adalah 22, 33 tetraklorobutana. Gampang ya reaksi adisi, berarti reaksi adisi intinya adalah pemutusan ikatan yang bisa mengubah alkuna menjadi alkena dan menjadi alkana. Reaksi selanjutnya adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan reaksi yang berkebalikan dengan reaksi adisi. Reaksi eliminasi bisa mengubah dari alkana menjadi alkena dengan adanya H2SO4. Nah, yang terjadi di sini terjadi pemutusan ikatan antara C dengan H. Elektron yang ada ini akan digunakan untuk berikatan. Sedangkan atom H yang ada pada atom hidrogen, dia juga akan membentuk ikatan sendiri. Oleh karena itu, atom H ini akan membentuk H2. Sedangkan ikatan yang ada di sini antara atom C ini akan membentuk ikatan rangkap. Reaksi selanjutnya kita punya reaksi polimerisasi, yaitu reaksi yang terjadi antara molekul-molekul yang lebih kecil, kita sebut di sini sebagai monomer, akan membentuk molekul yang lebih besar, yaitu polimer. Reaksi ini terjadi pada alkena. Misalkan di sini saya punya etena. Ikatan yang ada ini akan terputus, terbuka, sehingga akan membentuk rantai yang panjang atau molekul yang besar dan kita sebut sebagai polimer. Dari etena, dia akan berubah menjadi polietena. Polietena ini merupakan PET yang biasa digunakan untuk membungkus makanan. Coba kalian perhatikan, kotak makanan kalian biasanya nanti akan ada kode-kode dari bahannya. Salah satunya adalah PET atau polietena. Contoh polimerisasi yang lain, di sini saya punya tetrafluoroetena. Ceritanya masih sama ya, di sini ikatan rangkapnya akan terputus sehingga bisa digunakan untuk berikatan dengan tetrafluoroetena yang lain, alias jumlahnya kita tulis sebagai N, sehingga akan membentuk giant molekul atau molekul yang besar. Polimer yang terbentuk kita sebut dengan polimer tetrafluoroetena atau PTFE. Ini biasanya digunakan sebagai teflon. Di sini saya punya vinyl klorida. Tetap sama ya, ikatan rangkapnya terputus sehingga digunakan untuk bereaksi atau berikatan dengan monomer yang lainnya sehingga terbentuk polivinyl klorida. Atau singkatannya adalah PVC yang biasanya digunakan untuk peralon ya. Nah, cukup sekian untuk reaksi dari alkana, alkena maupun alkuna. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channelnya. Dan kunjungi akun IG kita yang ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.